Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Otomotif Net Channel. Kita sama-sama berharap dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap diberikan limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin 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 ya robbal alamin. Topik kita hari ini adalah tips membeli mobil tua, khususnya Corolla DX. Dan sebelumnya kita disclaimer dahulu, video ini hanyalah untuk memberikan gambaran pada teman-teman yang ingin memiliki mobil Corolla DX sebagai mobil pertamanya. Dan berikut tipsnya. Sobat Diksi Mania dan Otomotif Mania, karisma mobil sedan Corolla keluaran Toyota tahun 1980 hingga 1983, yakni Corolla DX seakan tidak ada matinya, dan banyak teman-teman yang menanyakan, bagaimana cara menilai dan melakukan pengecekan saat ingin meminang Corolla DX. Corolla DX mobil sedan mungil, dengan bentuk mengotak, memang banyak menjadi incaran sebagai mobil pertamanya. Berbagai alasan yang disampaikan, dan mereka sangat tertarik memiliki mobil ini. Melakukan pengecekan wajib kita lakukan, agar tidak seperti membeli kucing dalam karung, dan juga sebagai alat nego saat akan membayar mobil tersebut. Baiklah, sebelumnya Sobat Otomotif, kita bahas satu persatu apa saja yang harus diperhatikan. Segmen ini kita akan bahas dalam 4 kategori, yakni eksterior, interior, kaki-kaki dan mesin. Bagian eksterior. Corolla DX adalah mobil yang sangat tua, diproduksi tahun 1980 hingga 1983, maka wajar kalau banyak yang keropos. Sebagai gambaran, memperbaiki bodi yang keropos sangat akut, biayanya bisa lebih besar daripada memperbaiki kondisi mesin. Nah, langkah yang kita harus lakukan adalah melakukan pengecekan pada bagian yang mudah dahulu. 1. Lihat secara visual kondisi cat mobil, apakah masih cukup baik, atau sudah kusam. Karena cat yang sudah kusam, mau tidak mau kita harus melakukan pengecatan lagi. 2. Jangan tergiur dengan cat yang masih bagus, tetapi keropos bodi mobil bisa menjadi awal petaka dompet kita akan bolong. Nah, selanjutnya adalah cek bagian kolong dan lantai mobil. Perhatikan dengan seksama kondisi kolong, seberapa parah terjadi keropos, dan buat catatan-catatan untuk itu. Tiga, lakukan pengecekan tulangan depan di bawah radiator mobil. Lokasi tulangan adalah sebelah dalam dari bemper. Kalau tidak seksama kita perhatikan, maka tidak akan terlihat, bahkan saat kita melihat dari dalam ruang mesin. Kondisi yang rusak parah bisa mengakibatkan link stabilizer bisa jatuh, dan juga setir kendaraan tidak terkontrol. 4. Lakukan pengecekan spakbor baik roda depan maupun roda belakang. Apabila ada keropos di bagian spakbor yang sangat parah, bisa merembet ke seluruh lantai mobil. Apalagi mobil tersebut dilapisi karpet, sehingga tidak kelihatan adanya keropos di bagian lantai. 5. Cek bagian bagasi, terutama karet parit pembuangan air hujan dari kap bagasi. Kalau karet sudah aus, maka air akan tetap tergenang dan akan mengakibatkan korosif. Juga banyak sekali titik-titik rawan di bagian bagasi ini, karena air dari roda belakang bisa naik ke bagasi kalau ada keropos di bagian spakbor roda belakang. 6. Tak kalah pentingnya adalah melakukan pengecekan talang air. Di sini biasanya banyak yang kurang jeli, karena sedikit titik karat yang terlihat, maka kemungkinan sudah melebar di dalamnya, dan kalau ini dibiarkan, lama-kelamaan atap akan bocor. 7. Lakukan juga pengecekan pada sisi sebelah luar tepi kaca depan mobil. Di sini juga sering terjadi keropos, karena lem untuk menempel kaca tersebut sudah aus. 8. Pengecekan ada kebocoran saat hujan pada ruang kemudi, biasanya pada bagian kaki supir. Air masuk dari kisi-kisi panggang sate Corolla DX, dan ini agak sulit untuk membuktikannya.
Tetapi kalau ini terjadi, maka langkah perbaikannya cukup sulit yakni melakukan pengecekan dengan membuka dashboard. Tetapi apabila penjual tidak keberatan kita bisa minta tolong pembeli untuk mengguyur kisi-kisi panggang sate dengan air yang cukup banyak, dan kita bisa melihat adakah kebocoran di situ. Dampak yang sangat fatal adalah, karena di bagian dashboard terdapat kabel-kabel elektrik, dan juga tepi pedal supir sebelah kanan terdapat sekring-sekring. 9. Pengecekan bawah pintu mobil. Biasanya di sini salah satu tempat kropos yang paling fatal. Terutama karena karet pelipit kacanya tidak rapat, sehingga air hujan bisa masuk, dan lubang pembuangan di bawah pintu tersumbat atau bahkan disumbat dempul, tapi kalau mau lihat secara lengkap, kita harus membuka door trimnya. 10. Pengecekan tambahan, seperti lihat secara visual bodi mobil. Simetris tidaknya bodi mobil. Kita tidak perlu mengetuk-ngetuk bodi mobil, yang sudah tentu kondisi dempulnya sudah cukup tebal. 11. Pengecekan pintu mobil. Apakah pintu masih tertutup baik, ataukah menutupnya seperti menutup pintu angkot? Lakukan pengecekan pada engsel mobil. Bisa jadi posisi engsel sudah turun. Demikianlah informasi tips pengecekan mobil tua terutama mobil Corolla DX bagian pertama yakni bagian eksterior. Semoga informasi ini bermanfaat, dan tunggu bahasan kami selanjutnya pada bagian interior dan bagian mesin maupun kaki-kaki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we like. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in. I'm falling.